Ya, oke. Hola guys, balik lagi sama gua. Dan kali ini gua udah pasti gua akan ngebahas tentang match Bahrain lawan timnas kita ya, yang kita semua udah tahu. Aduh, ini gua lemes banget, gua pengen ngejelasin. Sebenarnya jujur gua males banget bikin video ini, tapi gua ingin meluapkan unek-unek gua. Ya, kemenangan yang seharusnya di depan mata, 3 poin yang harusnya kita dikit lagi bisa dapet, tapi dirampok oleh wasit dari Oman ya, yang tambahan waktu harusnya tinggal cuman 6 menit, ini bisa sampai 9 menit. Ya, tapi inilah sepak bola guys, dan gua dari awal tuh begitu tahu kita akan tandang ke Bahrain, itu gue udah dalam hati gue udah deg-degan kayak jangan ampe wasitnya tuh dari Timur Tengah juga. Dan ternyata setelah gue nonton wasitnya dari Oman, gue langsung kayak ini 99% kita akan dirugikan dari segi apapun ya. Dan ternyata benar kan, sesuai dengan prediksi gue dan mungkin kita semua yang udah mungkin belasan puluhan tahun nonton sepak bola, apalagi ini kompetisi di ranah AFC yang dikuasai oleh Timur Tengah, ya udah tau lah hasilnya tuh bakal begini. Tapi yang gua sebel adalah golnya di bener-bener di detik terakhir itu, golnya Bahrain tuh kampret itu. Padahal dari segi dari ball position Bahrain memang lebih menguasai, tapi dari segi efektivitas permainan kita tuh lebih unggul. Contohnya dalam hal shoot on target aja, Bahrain berapa sih bikin peluang, paling mungkin 2 3, itu pun yang nggak terlalu berbahaya banget gitu loh. Itu pun melalui skill-skill individu para pemainnya. Beda dengan kita yang bermain lebih mengandalkan taktik gitu loh. Makanya jujur gue sakit hati sih, dan gue yakin kalian juga yang bener-bener cinta timnas juga pasti sakit hati lah. Memang betul gol keduanya Bahrain pun di luar wasit itu ada kesalahan kita juga, kita lengah, kita mungkin udah capek, udah nggak fokus. Betul, dua pemain Bahrain tuh lepas lah dari pengawasan timnas kita, tapi di luar itu kan harusnya kan waktu sudah berakhir, itu kan udah menit ke 8 atau 9 dalam tambahan waktu, kan udah lewat dari 6 menit lah intinya. Jadi harusnya tuh udah nggak dihitung itu harusnya ya. Cuma sekali lagi ya, inilah AFC penuh dengan mafia-mafianya. Dan gue sekalian mau langsung ke permainan aja. Itu di starting line up-nya gue cukup terkejut ya, karena Malik Rizaldi masuk line up dan dia bermain cukup bagus. Bahkan dia sampai di 2 menit awal dia langsung bertubrukan dengan kapten timnas Bahrain ya. Itu sampai pelipisnya tuh berdarah. Tapi gue suka fighting spiritnya dia. Dia benar-benar menunjukkan tekad yang kuat untuk membela timnas, dan nggak ciut lah nyalinya ketika harus bertandem dengan pemain-pemain diaspora kita. Dan inilah sekali lagi bukti kalau lu mau berjuang, lu mau fight, lu mau berusaha untuk tempat timnas, enggak ngoceh-ngoceh, enggak ngeluh, pasti bisa kok masuk timnas. Walaupun mungkin lu hanya main di Liga 1. Karena sebelum Malik Rizaldi pun Rizky Ridho, Asnawi, Marcelino yang sekarang juga udah main di luar juga, itu udah membuktikan bahwa eh, bisa kok tetap dipanggil timnas gitu loh. Yang penting kuncinya apa? Jangan mengeluh dan mau bersaing, profesionalitas gitu. Jangan lu ngeliat pemain diaspora udah ciut duluan ya. Kalau kayak gitu mah ya lu mental tarkam. Namanya lu cuma mau berbaju timnas hanya untuk gaya-gayaan doang, bukan untuk bener-bener membela timnas. Ntar giliran kalau kalah alasannya ya kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu kan udah kayak dokter-dokter di FTV aja gitu. Nggak bisa bro, ini tuh lambang Garuda di dada loh. Ini tuh buat timnas yang bener-bener mau fight, yang akan dipanggil oleh Sintayong. Kalau lu cuma buat main-main doang, ya mending lu main sama gua aja sih, di main PS ya kan. Tapi intinya memang di babak pertama kita ditekan oleh Bahrain ya. Di menit 40-an tuh kita baru bisa mulai menguasai bola,
dan Bahrain bener-bener ngepres ketat ya, dengan drama-drama yang kalau disenggol dikit jatuh, priwit langsung, itu merusak ritme permainan kita juga sih. Tapi gue juga mau kritik nih buat Sintayong, kenapa masih masang Jordi Amat. Gue jujur pas ngeliat Jordi Amat main lagi, itu justru menurut gue, mungkin kalian ada yang beda pendapat ya nggak apa-apa. Itu justru merusak harmonisasi yang di lapangan tuh yang udah terjadi gitu. Kenapa nggak pasang Nathan Choawan aja yang jadi tandemnya Tom Hay di tengah gitu. Gue sih cukup kaget ya. Bahkan menurut gue nih harusnya Jordi Amat tuh udah pensiun lah dari timnas kalau menurut gue. Kalian boleh setuju, boleh nggak silakan. Jadi berikan ruang dan tempat kepada para pemain yang lebih potensial, baik itu yang lokal maupun yang diaspora gitu. Makanya gue ngelihat Jordi Amat, apalagi kan dia habis cedera kan, jadi pasti mainnya belum seperti biasanya. Bahkan sebelum dia cedera pun kan mainnya kan udah sering blunder juga gitu. Makanya gue apa ya, dia main tuh nggak begitu impress gue. Ini gue jujur aja. Jadi eh, harusnya sih Jordi Amat bukan cadangan, udah cabut lah dari timnas menurut gue ya. Tapi Mes Hilgers, terus Eliano, sebenarnya Eliano juga belum terlalu nyetel, tapi udah lumayan bikin dua crossing yang cukup berbahaya. Mes Hilgers juga cukup berperan ya di match debutnya kali ini. Kalau dia dimainin terus sama dia Ise, sama Rizky Ridho, Kevin Verdong, itu nanti chemistry-nya semakin kuat. Itu akan sangat berguna buat lini belakang kita. Martin Pass juga, yang walaupun kemarin kebobolan 2 kali, yang gol kedua jangan dianggap deh, kita anggap aja yang gol pertama yang emang golnya cantik banget, spektakuler, itu kayak golnya Frank Lampard ke gawang Manuel Neuer ya, waktu Inggris lawan Jerman di Piala Dunia 2010, itu persis kayak gitu, bentur tiang atas masuk ke dalam terus keluar lagi, dan itu golnya bagus memang. Itu kiper manapun kalau udah mati langkah udah susah itu. Nah di babak kedua tuh masuk tuh, makanya kan Jordi Amat diganti sama Rizky Ridho, terus juga masuk Eliano, masuk Marcelino. Pemain pengganti ini bermain juga nggak buruk kok. Witan juga masuk. Dan kita juga balik lagi, memang dari ball position oke, Bahrain lebih menang, betul. Tapi kita dari segi efektivitas, dari segi taktik itu kita sebenarnya lebih menang, dan kita memang layak untuk meraih 3 poin, karena Bahrain mainnya aduh kalau nggak dibantu wasit. Makanya sekarang gue setelah nonton kemarin, gue nggak heran kalau Bahrain dibantai 0-5 sama Jepang di kandang sendiri. Itu gue nggak heran karena emang cara mainnya begini gitu loh. Dan di menit ke-73 Strike bikin gol ya, yang bagus banget ya, dari berawal dari Jay Ises, terus ke apa Marcelino ke Tom Hay, dari Tom Hay ke Strike, itu wah, itu mirip kayak golnya Rafael Strike ke gawang Korea Selatan di Piala Asia U23 tempo hari. Itu mirip banget. Skemanya pun mirip dan cara golnya pun juga mirip. Gue waktu begitu Strike ngegolin tuh gue udah uh, apa ya, maksudnya optimis juga tapi tertekan juga, kayak pengen buru-buru nih match kalau bisa selesai sekarang gitu. Karena gue takutnya wasit akan melakukan segala cara untuk membuat Bahrain tuh seenggaknya bisa nyeriin, dan bener kan, maksudnya kayak ya kesuzonan gue ini beneran kejadian karena udah pengalaman bro. Maksudnya kita kalau nonton timnas lawan tim Timur Tengah, apalagi wasitnya dari sesama tetangga mereka, itu udah 99% dah udah susah gitu loh. Nah cuman match Bahrain Indonesia ini juga jadi rame nih di dunia luar, bahkan media luar pun kayak 4-3-3 juga ikut memposting tuh, ikut menyindir juga, dan banyak juga netizen netizen luar, terutama netizen Korea Selatan, Jepang, itu eh, menanggapi lah, menanggapi terhadap kecurangan Bahrain ini, bahwa memang kalau tim Timur Tengah itu pasti akan melakukan kecurangan seperti itu. Eh, Makanya negara seperti Jepang atau Korea Selatan kalau ketemu tim-tim seperti ini, apalagi Korea Selatan ya yang saat ini di grup B sendirian ya, sisanya kan tim Timur Tengah semua tuh, itu pasti akan habis-habisan dah nyerang, bikin gol sebanyak mungkin, sehingga mereka nggak ada peluang sama sekali untuk bisa
apa namanya, mengejar. Kalau kayak kita kemarin kan cuma beda 1 gol, kalau dicurangin kebobolan selesai kan. Tapi kalau kayak Jepang kemarin yang 0-5 ya udah, Bahrain juga udah nggak bisa apa-apa juga gitu. Lu mau ngapain gitu kan kalau udah 0-5. Jadi memang ini eh, kode juga buat kita dari dunia luar bahwa kita sebentar lagi akan selevel dengan seperti Jepang Korea mungkin ya. Dan juga yang pasti kita harus, ini pelajarannya tuh gini, kalau kita berhadapan dengan tim Timur Tengah seperti Bahrain kayak Qatar kayak pokoknya tim-tim seperti ini, itu kita harus usahain nyerang terus dan juga bikin gol sebanyak mungkin. Karena memang itu kuncinya. Jadi kayak Jepang kemarin udah unggul 0-5 ya udah baru lu bisa bernapas dengan tenang karena kalau udah unggul 0-5 udah unggul jauh. Bahrain ataupun Qatar mau ataupun wasit ya mau belain gimana juga bingung. Udah susah kan, udah marginnya tuh udah lebih dari 3 gol tuh udah jauh gitu. Tapi intinya gue tetap mengapresiasi kinerja timnas lawan Bahrain kemarin. Mereka udah berjuang dengan sangat keras sampai-sampai ya pas Sumarji juga di kartu merah ya sama wasit dari Oman itu si botak kampret itu. Terus Sen Patinama juga hampir mau ribut kalau nggak dilerai kan udah berantem itu. Uh, kita harus mengapresiasi mereka semua lah yang udah berjuang. Jangan dihujat. Kalau dikritik boleh, tapi gunakan kata-kata yang uh, jangan terlalu kasar lah. Tapi yang paling ini jangan dihujat sih, karena kita sebagai supporter yang tahu diri lah ya, supporter yang baik itu harus mensupport mereka dalam keadaan apapun. Kalau lu hanya mensupport dalam kalau lagi menang doang, lu namanya bukan supporter. Lu hanya orang yang kebetulan FOMO doang. Oh, lu ikut-ikutan gitu lagi menang tadi lu lagi kalah atau seri lu udah ninggalin dah gitu. Ya, gua rasa segitu dulu aja. Kita sekarang harus mengalihkan fokus lawan China ya. Eh Lawan China kita wajib menang karena China juga belum pernah menang di 3 match yang pertama ini. Kita juga belum pernah menang tapi kita seri sedangkan China selalu kalah. Eh, kita harus berikan China pelajaran. Jadi kita tambah penderitaan China, kita ambil poin penuh. Jadi kita di match tandang Oktober ini ambil 4 poin. Karena itu akan berguna buat naikin mental kita untuk menghadapi nanti bulan November. Nanti kan bulan November kan lawannya berat-berat tuh. Kita kalau nggak salah home lawan Arab ya. Kalau nggak salah kita home lawan Arab dan juga kita akan uh, tandang ke Jepang kan. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gue agak lupa juga. Makanya gue mikir lawan Cina ini kita harus dapat 3 poin. Karena selain buat biar posisi kita yang harusnya posisi 2 tapi sekarang posisi 5 sementara supaya bisa naik ke 4 besar dan juga mental kita juga ikut naik. Jadi untuk match selanjutnya yang tentu lebih berat itu bisa kita bisa lebih optimis lah. Tapi kalau gue ditanya apakah masih optimis bisa 4 besar, gue sangat optimis. Optimis banget gue. Jangankan peringkat 3 4, 2 aja tuh kita masih bisa walaupun memang jadi sedikit lebih berat tapi bisa. Gue masih optimis. Intinya kalau lolos 4 besar itu gue sangat optimis. Gue justru pesimis kalau kita tuh akan gagal. Karena bagaimanapun timnas kita sekarang udah maju, udah bukan yang dulu lagi, yang dibantai Bahrain 10-0 itu biarlah jadi kenangan yang kelam ya. Kita fokus ke depan. Ya, semoga nanti tanggal 15 ya, itu kita bisa dapat hasil terbaik yaitu 3 poin. Jangan cuma 3 poin bahkan, kalau bisa bantai. Kayak Jepang menang lawan Cina kan 7-0. Kita kalau bisa 10-0 kalau bisa. Pokoknya jangan cuma sekedar menang 1-0 kalau bisa. Karena selisih gol juga takutnya nanti akan berpengaruh juga kan. Jadi kita ambil poin, ambil gol sebanyak-banyaknya juga. Mumpung kita sedang melawan tim terlemah di grup ini. Oke, gue pikir gitu aja dulu. Nanti kita ketemu lagi setelah insya Allah Indonesia ngalahin China. Kalau bisa minimal skornya 0-3. Bye, ciao.